kesempatan kepada Pak Angga untuk menyampaikan aspirasi rakyat masyarakat Kecamatan Leuwigo. Setuju Pak? Setuju. Dan demikian Pak Angga, saya minta dengan hormat, mohon dengan hormat, saya izinkan Pak Angga untuk menyampaikan di sini, karena di sana tidak ada mic. Bisa toh saya izinkan beliau untuk menyampaikan di depan saya Pak Angga atau Pak Mumus. Terima kasih banyak karena pada kesempatan yang baik ini kami dari pihak masyarakat pemilik lahan merasa bersyukur karena DPRD sudah memfasilitasi kita untuk pertemuan diskusi berkaitan dengan masalah atau gejolak yang sementara terjadi ini dengan baik. Tentu tidak berpanjang kata, ada beberapa masalah yang perlu saya sampaikan terkait dengan kesibukan kami selama ini, karena terus terang bahwa PHTK kami merasa ditipu, kami merasa dikhianati oleh PHTK, karena kita sudah coba berulang-ulang melakukan mediasi, tetapi mediasi itu tidak berlangsung dengan baik. Maka pada kesempatan ini tentu saya sekali lagi berterima kasih karena DPR sudah memfasilitasi kita. Konteks masalah pada hari ini yang membuat kita sampai di sidang terhormat ini, ada beberapa persoalan besar yang menjadi gejolak, yaitu pertama berkaitan dengan masalah pemilik lahan. Yang terjadi di lapangan itu adalah ada pihak masyarakat yang memiliki lahan, tetapi namanya tidak terdaftar oleh pihak perusahaan. Kemudian yang kedua, ada yang tidak memiliki lahan, tetapi namanya terdaftar. Kemudian yang berikut berkaitan dengan penerapan lahan. Nah, penerapan lahan ini ada yang memiliki ukuran lahan tertentu, katakan saja 1 hektar, tetapi dalam pengukuran yang dilakukan oleh DPRD, dalam pengukuran yang dilakukan oleh pihak TDK itu tidak sesuai dengan fakta atau realita yang ada. Kemudian yang berikut, persoalan tenaga kerja lokal. Tenaga kerja lokal dalam pembahasan awal dari PT IDK, karena targetnya salah satu tujuannya itu untuk mensejahterakan masyarakat di sana, sehingga yang IDK lakukan dalam perjanjiannya itu, IDK menyampaikan bahwa pihak pemilik lahan itu untuk berdayakan mereka, maka mereka masuk untuk kerja di sana sebagai tenaga kerja. Berjalannya waktu, ternyata para pihak tenaga kerja lokal dikeluarkan atau diberhentikan tanpa melalui satu regulasi yang jelas. Kemudian yang berikut, persoalan pemilik lahan ini juga dalam beberapa kali mereka mencari kesempatan untuk bertemu dengan IDK, tetapi dari pihak IDK tidak pernah mengindahkan. Sehingga untuk sementara saya sampaikan seperti itu, tetapi hal yang saya mau pertanyakan ke pihak IDK ini, mohon dipikirkan, apakah pihak IDK yang hadir ini adalah pihak pengambil keputusan atau hanya sekedar putusan? Karena kami dari pihak masyarakat kan sudah muak dengan tipu-tipu muslihat yang pihak IDK permainkan terhadap masyarakat. Hasilnya masyarakat mohon, sehingga yang hadir di sini adalah otoritas yang bisa menjawab keluhan kami masyarakat pemilik lahan bersama fungsi bacawas. Kalau misalkan yang hadir ini hanya sekedar putusan, mohon maaf pimpinan. Baik, terima kasih. Mohon izin pimpinan, saya langsung saja. Usulan dari saya, kalau bisa jangan diberikan kesempatan kepada IDK dulu, berikan lagi kesempatan kepada masyarakat, karena teks tuntutannya kan sudah diserahkan. Kalau bisa mereka paparkan secara lisan lagi supaya kami bisa ada gambaran, sehingga sampai sesi dialog nanti kami jangan salah masuk. Terima kasih, saya kembalikan. Begini, ini kan sudah jadi kesepakatan kita
Nah, setelah IDK menyampaikan, habis itu dari pemerintah, habis itu baru diskusinya kita buka lagi. Pada Bapak pimpinan dan semua anggota Dewan, ibu-ibu Dewan yang terhormat, Bapak Kadis dari pemerintahan, kami Gubernur Sauna menyampaikan terima kasih kepada IDK karena membawa proyek besar ke Wailiku, malah keuntungannya untuk masyarakat kami baik dari Malaka dan Wailiku. Hanya kami Gubernur Sauna menyesal karena mereka akan penipuan terhadap kami Gubernur Sauna. Satu, menurunkan derajat adat kami pada saat awal pembukaan pembicaraan lahan pertama. Tipu kami Gubernur Sauna. Bohong. Kami sepakat kalau memang ada kegiatan di laut ditambah kadang di waktu bukan bikin upacara adat dulu baru kita mulai. Tapi kami tidak diakomodasi di permintaan. Satu. Yang kedua, kami menyerahkan Gubernur Sauna menyerahkan tanah 36 hektar kepada PT untuk menggusur. Selain itu kami tidak tahu. Jadi hak kami bukan ada 36 saja. Selain dari itu mereka tipu, bohong itu, menggelainkan orang lain. Yang ketiga, pemerintah biasanya memasang pita kuning itu adalah pemerintah nasional. Kami hukum pasang atau larangan dengan hukum adat PSI Bali, horak, melanggar dan membuat punya tradisi adat turunkan sampai di bawah tanah. Ini kami tidak terima. Yang berikut, para pemilik lahan mereka tipu sejak mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang 2021-22. Mohon kami minta bantu kepada Bapak Dewan untuk menyelesaikan secara baik dan kami minta kontrak sejelas-jelasnya. Kalau tidak kami tipu. Kalau bisa, kalau tidak tutup. Kami hukum tutup. Karena kamu tipu kami sepuas-puasnya. Saya kira penyampaian kami kepada Bapak pimpinan dan semua anggota Dewan, terima kasih banyak sampai sini dan terima kasih. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Jadi terima kasih hukum dan kepada kami langsung saja supaya saya jangan lupa. Saya perlu sampaikan di hadapan kita semua, Bapak Dewan terhormat, semua yang hadir di ruangan ini. Hari ini juga kami sebagai pemilik lahan, karena dari kemarin-kemarin sudah diberitahu ke pihak IDK untuk sementara diberhentikan kegiatan. Ternyata tidak, sehingga supaya saya jangan lupa, hari ini juga kami mohon Bapak-Bapak Dewan terhormat untuk membantu kami kalau bisa besok bersama-sama dengan kami mungkin 1-2 trek untuk turun ke lokasi untuk melihat kembali apa besok ini ada kegiatan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanggapi Ibu Natalia tadi ada sampaikan juga mengenai satu lembaga kecil yang ada pada perusahaan namanya LMDG, Lembaga Masyarakat Garam Desa. Jadi mungkin di ruangan ini mungkin saya sendiri tahu nama lembaga LMDG ini. Jadi tadi Ibu Natalia singgung bahwa soal rekrut tenaga ini seharusnya ada pada tangan LMDG. Betul, lembaga LMDG ada. Saya sendiri salah satu anggota. Tapi saya sedikit menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Natalia. LMDG, kami sebagai anggota LMDG memang kami nama terdaftar, tapi paling tidak ya diberikan skala, diberikan satu kekuatan untuk kami bisa bergerak.
Tapi sampai saat ini, sampai detik yang tadi Ibu Natalia katakan tadi saja, belum ada SK. Jadi kerjaan kami apa? Lembaga ini apa sebenarnya? Jadi minta maaf Ibu Natalia tadi ada singgung soal rekrut tenaga, ada pada tangan LNDG. Selain SK buat kami LNDG, apa yang menjadi tugas kami di lapangan di lapangan sana kami juga tidak tahu. Pasti ada arahan sedikit. Jadi minta maaf, bukan saya menolak apa pekerjaan sebut LMDG. Jangan pakai nama LMDG untuk memperkuat segala sesuatu. Itu saya mohon maaf. Yang ketiga, saya tekankan kembali tadi untuk besok kami kalau bisa 2-3 trek dan manusia penuh turun picek di lapangan. Jadi apa masih ada kerja atau tidak? Karena yang saya omong ini segala macam tek-tek bengek bahasa yang diucapkan oleh permisi LND IDK bohong. Biar saya sendiri katakan bohong. Karena seperti kemarin dulu saya serahkan itu berita acara mungkin dari pihak IDK lihat ketik. Itu dari Pak Pok. Saya sendiri yang menyerahkan itu surat pernyataan itu. Berita acara kesepakatan. Tidak tahu tanggal berapa saya suruh. Berita acara saya telah ada berita acara kesepakatan untuk berembuk dulu, duduk bersama-sama dulu dari pihak adat pemilik lahan dengan pemilik perusahaan. Tapi kenyataannya tidak ada, malah membangkang. Seperti tadi Bapak Ansel katakan, horak kalau dari polisi-polisi lain tidak boleh lewat, kamu bisa tidak boleh masuk. Ini bukan berarti kita saling mengurangi, tidak. Tapi ini penghargaan satu sama lain, tidak ada. Pekerjaan dari IDK ini, itu tidak etis itu. Orang tua renta yang sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi terpaksa harus dibawa ke sini karena hak. Jadi tadi saya sempat dengar Pak Mulus bahas IDK dengan pihak pemilik lahan, perusahaan dan pemilik lahan duduk sama Renda berdiri sama tim. Tapi karena apa? Ini kira-kira ada apa sebenarnya? Yang kami pertanyakan kemarin-kemarin, entah ini berita bohong atau tidak. Kemarin-kemarin ditanya siapa yang suruh kerja? Jawabannya Bapak Bupati. Langsung datang ke Bapak Bupati. Langsung datang ke Bapak Bupati. Bapak Bupati katakan, tidak orang tua. Saya tidak berani. Setelah itu ada lagi. Yang suruh siapa? Yang suruh siapa? Kalau pikiran kita yang sehat, orang yang suruh itu pasti dari perusahaan. Karena teknis kerja untuk mengatur pekerjaan di sana bukan Bapak Bupati, bukan Bapak Ketua DPR, pasti dari perusahaan. Jangan mencatut nama pemerintah, nama oknum-oknum tertentu yang punya kepentingan di wilayah ini untuk menakut-nakuti masyarakat. Ini kasihan sekali, kasihan. Ambil aja rusak, takut, kasihan. Biar pemerintah ini kan senang ini akhirnya. Dulu ama pakai. Lihat, lo ini kolong naik bahan, dari mana-mana emang lingkungan nak kerja juga. Beja lek. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Tidak mengurangi rasa hormat, mungkin kami dan saja Bapak pimpinan. Pertama, minta maaf karena kami harus sebut Ibu Natalia karena waktu pengukuran lahan itu saya masih aktif ke desa. Jadi saya tahu persis juga untuk ke situasi seperti itu. Maka desa saya. Jadi saya juga masih ingat bahwa waktu itu ada kesepakatan itu hanya ngomong ikut jalan, ikut hutan-hutan ukur lahan itu baru bilang kesepakatan. Dan kesepakatan ini katanya bilang begini Pak, nanti saat lakukan kegiatan kita nanti sepakat dulu
kita menghargai dulu kalau memang cocok atau kita ya. Ternyata jabatan masa habis saya kan sudah keluar kepala desa. Saat kegiatan berlangsung kan saya sudah keluar. Sampai hari ini ambil OS buka. Ternyata ambil OS ini punya lahan produktif. Saat waktu garap itu masih ada ikan kapal. Oke. Saya pernah lari ke sana dan tunggu mereka untuk hentikan, tetapi hari ini berhenti, besok mereka mulai lagi. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau kita mengatakan bahwa ini ada dua bos. Bos PT, bos pemilihan itu bos juga, Pak. Kalau dua bos ini salah satunya tidak setuju dengan bos satu kan tidak mungkin. Tidak mungkin kita lakukan kegiatan. Makanya kami sudah dibohong 6 tahun. Soal ono untuk bagi hasil kami tidak mau lagi. Mau ono kontrak juga kita omong harga dulu, cocok atau tidak. Kalau tidak cocok dengan pemilihan, berhenti. Mau membeli putus juga kita omong dulu, tidak cocok lagi berhenti. Kami tidak mau lagi. Omong kompensasi yang tadi kita sudah dengar banyak sekali. Tidak ada notaris itu percuma, itu putra banyak orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf Pak Kadis, karena kita berbicara tentang perizinan, tetapi kedua pos ini belum ada kesepakatan untuk apa? Itu harus perizinan. Orang tidak serahkan lahan kerja apa? Buat ambil izin, harus izin buat apa? Sementara lahan masih ada kas. Percuma saja Pak Kadis minta maaf. Mohon maaf ini Bapak anggota Dewan yang terhormat ini, saya terlalu lancang karena memang kami terlalu kecewa selama ini. Apalagi lahan kami itu masih produktif. Saat gusur itu masih ada ikan. Susah. Masyarakat kami senang sekali untuk datangkan investor di Melaka. Kami senang karena untuk membangun Melaka. Tetapi membangun masyarakat tidak usah perlu orang begini. Ada PT lain, ada investor lain yang kita datang ke Melaka ini, bukan hanya PT ini saja. Kebijakan mau sampai kapan? Bupati Melaka ini sudah berapa tahun? Sekarang sudah Pak SNKT. Kalau semasa SPS tidak ada kasus model begini, kenapa? Ini minta maaf, ini dugaan kami sebagai masyarakat yang tidak tahu pasti di balik itu ada pemilik luar di dalam, sehingga selama ini ada teguran dari masyarakat umumnya WC, tetapi mereka tidak tindakan, bahkan pihak keamanan juga tidak ikut. Nah ini susah. Jadi tolong kalau memang Bapak anggota DPR mereka, kalau memang saya masyarakat untuk bisa membangun Melaka ini, coba partisipasi dari masyarakat untuk kita membangun Melaka. Barangkali mungkin hanya itu saya kembalikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mantan Desa. Ya, sebenarnya aku cukup semangat berita periksa Pak. Embot ketua DPR non yang terus ya. Jadi ya penginatan Budi Bapak. Budi deh Pak, dia selu. Tadi tambah karme dari baler ambirai puna. Malaysia awalnya kan kesuruh dia ini Pak dia sih. Mas tak kesuruh di Pak Putu. Pak Putu ni mak putu kenal aku musikin kalau tanya orang mantu. Saya perlu sekali Pak Putu. Makai kelingkeh lah, makai peyau, katanya. Lain kah hakai ketua DPR non di anggota Malaysia itu bayar. Emang baik sia. Hari dia tahu bahwa buat ini putar teh sesuai. Mak saya mamet ini amat putar sesuai itu naik putar sesuai. Lalu sirat bapak lo coba saya ini kasih. Tan orang larang bola sih bola lagi. Hoise sesawan lo pun kesangan ai mati deh. Orang ada lebih. Tan saya amaleo Pak Putu deh. Buku sih kalau saya nanti orang mau daftar bercakai salon nose. Kalau kan dia bupati dia, langsung kok ketua sekarang turun di bupati. Itu lagi bupati. Dari Pak Karsia bupati ini. Begitu saya nak bupati dan bupati oke. Akhirnya dia dimakan larang moras.
Kau hukum taka, bupati pukul ini. Kau bupati dekat nalui naik hukum sih kak. Hukum sih lori kuasa no hak karang nolne pak bupati nalui naik. Jangan lupa pak bupati. Nak kalau mau naik kak. Naik dia biasa. Terus sama kali. Kakak itu bahasa dari Pak Botu. Gimana sih Pak Botu? Jadi usahakan mungkin hal besar kata dari. Terima kasih. Tanpa kita berikan. Terima kasih. Dengan hormati Pak Wakil Ketua DPR, Pak Paulius Perizinan, pimpinan IDK, bersama seluruh anggota Dewan yang terhormat. Mungkin saya diberi waktu atau kesempatan terakhir, sebagaimana kita sudah mendengar semua keluhan, permasalahan yang disampaikan oleh para hukum dan penelitian sudah dicatat semua oleh IDK, termasuk kita semua. Tadi kita tahu bahwa itu semua ada permasalahan, itu semua ada tuntutan. Untuk menyelesaikan semua permasalahan ada tuntutan ini. Saya dari perwakilan tokoh masyarakat Wiku bersama dengan para hukum yang hadir ini, secara pribadi saya mengusulkan kepada Bapak Wakil Ketua, pertama, berdasarkan permasalahan itu tuntutan dari tokoh adat atau tokoh masyarakat, hukum terus bangunan dan pemilik lahan, dengan si cerita kedua, saya menyampaikan tidak mungkin pertemuan antara IDK dan para hukum bisa dapat terlaksana. Sangat tidak mungkin lagi sekarang karena permasalahan sudah semakin meruncing. Oleh karena itu, tolong dibentuk satu tim khusus yang bisa mempertemukan kedua pihak dan diberi tugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Itu satu. Yang kedua, saya mohon supaya IDK secara jujur menyampaikan kepada pimpinan DPR yang hari ini mampukah tidak menyampaikan kepada Pak Putu. Karena selama ini kami sudah pernah berkata Pak Putu, Pak Putu sendiri menyampaikan bahwa dia bukan pengambil keputusan. Kenapa dia selalu ke Jakarta, tetapi datang terus diam. Apa berdua dan Ibu Natali bisa tidak? Saya ragu Pak, saya jujur. Karena Bapak selalu kita hadir dalam setiap pertemuan. Putus saja sebagai pimpinan dia tidak mampu. Apa Bapak berdua dan Ibu Natali bisa tidak? Jangan sampai berapa hari kita di gedung DPR ini sia-siakan. Karena itu saya minta tolong satu tim yang mudah-mudahan tidak membela IDK, tidak membela para pengguna pemerintahan, membantu kami untuk menyelesaikan. Karena saya tahu saya investor kita sangat senang kalau memang datang ini. Hanya saja antara kita ini yang tidak sepaham dalam melihat semua permasalahan. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Hormat saya untuk pimpinan kedua. Saya langsung saja pimpinan. Pimpinan saya sedikit tersinggung yang baik kita omong. Suara rakyat adalah suara Golkar. Maka oleh karena itu saya berbicara di sini pimpinan. Pimpinan PT Liga tolong menjelaskan kalau ada izin undang-undang minerba, kalau tidak ada maka jangan dikerjakan. Itu jelas perintah undang-undang. Izin dari undang dari minerba kalau belum ada, tidak usah kerja, bukan sembarang kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, soal lahan ini, kalau rakyat minta uang ini pasti dipintahan. Kalau bukan dipintahan pasti diperminta. Tidak mungkin Bapak Ibu oleh Imam Nama dan minta sebarang uang yang mereka tanah itu tidak. Kalau biar mereka ini omong sebarang tidak mungkin. Kalau rasanya belum kasih uang ke mereka tidak usah kerja.
Jangan paksa diri. I don't know where the fence is stop, tahan dulu, ujung ini, urus ini dikasih beres dulu saja. Supaya jelas, jangan bikin gaduh di kabupaten. Kita urus saya, ini urus itu terus, tidak ada yang untung. Beres. Sama sekali tidak ada yang tambah. Kalau tidak ada yang tambah ya stop. Aneh-aneh, saya bikin gaduh di kabupaten. Tiap hari urus IDK. Orang urus petani dulu, urus IDK terus. Rakyat lagi pusing, hujan sudah datang, petani belum siap apa, urus IDK terus. Dari pimpinan kelas, kalau memang tidak ada izin, maka stop saja. Solusi sudah berulang-ulang kali, sudah 6 tahun solusi. Bagaimana cara solusi terus? Berhenti, urus lain. Terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan teman-teman DPRD yang saya hakmai dan memakai dari mulai melangkah posisi beriku. PT IDK yang sama saya hormati, mohon izin langsung saja. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa DPRD itu adalah representasi rakyat Malaka. Untuk itu ketika ada undangan dari DPRD, mohon PT IDK jangan pernah sesekali mengabaikan undangan dari DPRD Kabupaten Malaka. Karena yang duduk di sini adalah perwakilan dari rakyat Malaka. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa kemarin-kemarin itu setahu saya itu tidak ada masalah. Tapi kenapa sekarang ada masalah? Ini dan saya menggunakan hak konstitusi saya untuk berpendapat bahwa ini berarti ada sesuatu yang janggal di Wediku. Maksud saya begini, pimpinan dan kita semua. Ini pertanda bahwa lahan yang diserahkan ini adalah lahannya orang Wediku. Berarti logikanya orang Wediku harus juga bisa menikmatinya. Tetapi karena mereka tidak bisa menikmati itu, maka adalah gejolak. Dan hari ini kita bertemu di sini. Jadi saya minta kepada PT IDK untuk supaya apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat Wediku ini harus bisa direalisasikan oleh PT IDK. Jadi saya hanya mau tegaskan sekali lagi, apa yang menjadi hak rakyat itu tidak ada tawar-menawar. Dan apa yang menjadi tuntutan ini sebisa mungkin bisa dijawab oleh PT IDK dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi akhir kata dari saya, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada rakyat Wediku apa yang menjadi hak rakyat Wediku dan rakyat Timur dan Malaka. Saya dari fraksi Partai Gerindra Rakyat Indonesia Raya. Dapil 2. Yang pertama, terima kasih kepada pimpinan dan juga Bapak DPRD yang sudah hadir. Yang juga saya hormati, PT IDK dan pemerintah yang hadir. Bapak Ibu tokoh masyarakat dari Kecamatan Wediku yang juga hadir pada kesempatan rapat yang pertama di gedung DPRD yang juga saya hormati. Langsung saja pimpinan. Yang pertama, saya mempertegas apa yang sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Henry Kesimu terkait dengan izin lokasi. Dan ini kita baru ngomong izin lokasi, saya sebenarnya sudah mau sampai izin AMDAL ya sebenarnya, tapi karena ini izin lokasi yang sesungguhnya sudah disampaikan oleh Pak Kadis Perizinan itu belum setelah 2015 ke 2016 yang sudah disampaikan oleh Pak Henry tadi. Nah, 2016 ketika masa kontrak itu selesai, sampai saat ini kan belum ada kelanjutan, belum ada izin dari Kementerian Agraria terkait izin lokasi tadi.
itu sesuai dengan penjelasan Pak Kadis perizinan. Ini izin lokasi, kita belum mau sampai angka dan segala macam. Namun penjelasan BK, izin lokasi itu belum dapat izin secara resmi dari Kementerian Agraria, tapi proses ini jalan terus ya. Mungkin ada dasar lain, ada surat edaran atau seperti apa, mohon dijelaskan kepada kita di gedung DPRD ini, kemudian juga masalah ini untuk kita tahu supaya clear barang ini. Yang kedua, saya juga minta mohon dijelaskan, saya tadi keliru soal tahap 9 itu, mungkin dijelaskan secara rinci apa maksudnya di tahap 9. Tahap 9 tadi ada disebutkan tadi, tahap 9 disebutkan oleh teman-teman dari PT IDK terkait dengan tahap 9. Mungkin dijelaskan kepada kita itu maksudnya seperti apa, rincian tahap 9 itu maksudnya ada progresnya di mana ya? 1 sampai 9 itu ininya dan di mana. Nah, jujur saya, maaf karena kira-kira 2 tahun yang lalu tidak salah itu Pak Gubda secara partai, maaf Pak teman IDK, jangan juga bikin kami fraksi Partai Nasdem juga kurang enak di Melaka. Karena kehadiran Pak Gubernur itu menjadi simbol kami juga. Beliau minta untuk segera lakukan, lalu ini juga menghambat terus, ini maksudnya bagaimana? Jangan sampai mau menghambat kami juga di NTT, boleh. Ini penegasan dari anggota fraksi Partai Nasdem kepada Bapak Ibu di PTI. Nah, tidak boleh ketika Pak Gubernur datang itu maksudnya baik. Sebenarnya segera eksekusi dan segera produksi. Sampainya sudah ada waktu Pak Gubernur datang, kenapa sampainya ada? Kemudian dihentikan, ketika sampai itu hilang dan dihentikan. Ya mungkin terkait dengan apa ya, mohon dijelaskan kepada kami supaya masyarakat dan rakyat tahu. Sudah 6 tahun lebih belum ada produksi. Sampelnya sudah ada. Sampelnya jangan sampai dibuat ketika Pak Gubernur itu mohon dijelaskan. Jangan sampai kami partai ini belum menjadi kurang enak dengan masyarakat di Kabupaten belakang. Teman-teman IDK mohon sebentar disampaikan kepada kami dan ke masyarakat Melaka untuk tahu. Terkait dengan lahan, saya tergelitik terkait dengan tadi penjelasan IDK soal 290 dan 35, 290 dari pemilik desa WO dan 35 dari WCD. Nah, bagaimana PT IDK mempertanyaan kepada masyarakat yang hadir hari ini soal mau siapa yang mau? Bapak Ibu sudah hadir sejak 2015. Harusnya kalau saya berusaha di kemarin dan ya, petisi besar ini biasanya sudah melakukan aktivitasnya sudah dilakukan, itu berarti sudah memenuhi syarat administrasi. Syarat administrasi sudah dipenuhi, baru proses berjalan. Nah, tapi penjelasan tadi ini menjadi terganggu kita ini. 290 dan 25 tadi, kok ini minta lagi orang harus sampaikan di saat begini. Harusnya ini sudah clear, kami minta untuk dipaparkan hari ini oleh PT IDK 290 itu penjelasannya siapa-siapa. Orangnya siapa-siapa, 35 dari WCD itu orangnya siapa-siapa. Mohon disampaikan secara rinci supaya tahu, masyarakat tahu. Jangan sampai yang hadirnya ada juga mereka dalam 295 dan 30 ini. Itu maksudnya. Mungkin itu pimpinan saya baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang diberikan kepada kami, mohon izin kepada pimpinan kami langsung sadar dan sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Natalia Sekseran. Saya sebagai staf di IDK dan teman saya Pak Adrian sebagai project manager. Ya, sedangkan di belakang saya Pak Rudi itu sebagai HRD. Terima kasih. Inilah perkenalan kami dan di sini kami diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh para pemilik lahan dari Desa WOE. Jadi dari pimpinan minta untuk menggambarkan sedikit tentang adanya IDK. Jadi kami minta kesempatan sedikit untuk mengulas bahwa PT IDK masuk di Kabupaten Melaka tahun 2015 dan mulai dengan akuisisi lahan khususnya pada Desa WOE itu di tahun 2017. Tepatnya untuk kompensasi pertama itu pada tanggal 27 September tahun 2017. Dan dengan berjalannya waktu akuisisi lahan sampai dengan saat ini dikatakan dari PT IDK itu sampai pada tahap 9. Itu khusus untuk Desa WOE. Dan kita berbicara tentang proyek garam di WOE. Dia dengan luasannya itu 320 sekian hektar.
yang menjadi desain untuk proyek IDK-nya itu ada 300. Untuk pemilik lahannya ada 290 dari desa WOE, sedangkan dari desa W7 ada 35. Namun di dalam proyek WO itu tergabung WO W7 hingga menjadi 320 sekian hektar. Dan di antara 290 nama pemilik lahan, tadi sudah disampaikan oleh saudara Pak Angga bahwa lahannya terdaftar namun nama pemiliknya tidak ada. Namun ada nama pemiliknya ada, namun lahannya tidak terdaftar. Di sini kita mulai dengan pembebasan lahannya. Di sini kita ada di sekitar 300 lebih hektar. Ada peta bidang masing-masing dari pemilik lahan. Jadi kalau boleh kami minta siapa nama pemilik lahan sehingga kami bisa mengcross-check di bagian mana, karena ini gambarannya ini istilahnya petanya ini sudah meluas, sudah jadi satu hamparan. Jadi kira-kira siapa kami minta untuk disampaikan supaya kita bisa klarifikasi. Nah, ini mungkin sedikit gambaran dari kami. Nanti pertanyaan keduanya atau penyampaian keduanya. Ya. Untuk proses pembebasan lahannya, kita dari IDK, pemilik lahan dengan pemerintah setempat, kita sudah sepakat dan sudah berjalan untuk kompensasi lahannya. Jadi untuk proses pembebasan lahannya itu disaksikan oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini ada saksi kaur dari desa dan kepala desa sendiri. Terkait dokumen-dokumennya itu dibuat oleh kepala desa dan mengetahui camat. Ya, kalau memang ada proyektor bisa ditunjukkan. Setiap peta bidang itu ada namanya dan ada luas lahannya masing-masing. Dari 320 sekian hektar, sehingga kita bisa tahu identifikasi siapa nama yang tidak terdaftar dalam pemilik lahan tersebut. Mungkin maksud dari Bapak Ibu pemilik lahan karena mungkin estimasi dari mereka itu secara manual, sedangkan pengukuran dari kita itu ada GPS-nya. Jadi waktu itu saat kita pengukuran di lapangan, kita membawa pemilik lahan serta saksi dari perangkat desa saat kita mengukur. Jadi mungkin estimasinya dari pemilik lahan, dia katakan secara manual bahwa dia 1 hektar, sedangkan mungkin GPS-nya itu mungkin tidak sampai seperti itu. Namun itu saat kompensasi lahan kita sudah sampaikan bahwa Bapak lahan sekian hektar, nominal uangnya sekian hektar, seperti itu. Jadi kalau memang ada dan siapa tolong sampaikan supaya kami bisa melihat. Memang betul tadi disampaikan, namun saat untuk perekrutan tenaga di lapangan kita ada tahapannya. Jadi pekerjaan di tambak garam itu dia ada tahapannya. Pertama itu tahap konstruksi. Tahap konstruksi pasti butuh banyak orang. Terus yang kedua itu pada pembentukan tanggul. Yang ketiga itu pada proses. Dan memang betul waktu itu kita mengangkat tenaga lokal untuk membantu di lapangan dengan surat SK, surat kontraknya. Jadi bukan kita memberhentikan mereka, tidak, tapi itu ada SK-nya. Dan di situ kalau terkait tenaga lokal, selama ini yang kita jalankan di lapangan, dari tenaga-tenaga tersebut kita melihat kembali orang-orang di WOE untuk melihat siapa yang masuk di dalam pekerjaan itu. Dan waktu itu sempat kita bentuk salah satu namanya itu LMDG, namun tidak kondusif jalannya karena mereka merasa bahwa itu bentuknya swadaya. Jadi saat itu melalui LMDG yang merekrut terus serahkan ke IDK. Contohnya tahun ini karena tahap konstruksi butuhnya 100 orang. Dari LMDG lah yang melihat siapa 100 orang yang mau bekerja di dalam sesuai dengan kontraknya 1 tahun. Setelah itu mungkin karena tahap konstruksi selesai, kita masuk pada tahap pembentukan tanggul. Itu sudah kurang dari 100 lebih, 100 kurang dari 100. Itu pun kita melihat pada LMDG untuk berekrut di sana dan kita dari IDK siap terima itu.
Namun kekurangan dari kami mungkin karena kurang sosialisasi terhadap tenaga lokalnya saat pembagian SK-nya. Dari kami sekian dulu, nanti akan ditambahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih dari IDK sudah menggambarkan secara garis besar ya. Selanjutnya kita beri kesempatan pada pemerintah yang ada di dari Kadis pendapatan. Ini perizinan, perizinan ini berkaitan dengan perizinan. Urusan tambang tidak bisa jalan kalau perizinannya berkaitan. Silakan. Interupsi dulu. Ya. Jadi baik, saya tergelitik terkait dengan penjelasan PT IDK. Awal daripada RDP yang ada adalah Pak Putu, tapi hari ini yang datang orang lain. Ada apa sebenarnya? Itu pertama. Yang kedua, saya merasa terganggu sedikit kaitan dengan penjelasan yang sudah diberikan oleh PT IDK. Ini terkesan merawat babat lahan, babat area masyarakat, tetapi terkait dengan penjelasan ini tidak akurat. Terkesan ini ada hak kuasa sendiri yang dimainkan oleh PT IDK, sehingga semenjak dari penjelasan awal sampai dengan tadi ini dia mempertanyakan lagi kepada masyarakat untuk silakan mengklaim, silakan sampaikan, misalnya bersama penjelasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Nas, saya yang ketiga, begini, kita kasih ruang DPR ada. Yang Pak Nas ngomong ini setelah pemerintah dulu, habis pemerintah ngomong tentang perizinan dulu, habis itu Pak Nas langsung sambung dengan itu. Ini begini Pak Nas, saya jelaskan dulu supaya kita diskusinya teratur dan terarah. Pertama kita dengar aspirasi masyarakat, yang kedua dari IDK, yang ketiga dari Pemda. Setelah Pemda habis, ruang ini DPR punya. Dan Pak Nas punya ide itu, tunggu sedikit setelah dari pemerintah berkaitan dengan ini. Supaya kita bicara ini tidak boleh parsial. Oke. Jadi terima kasih. Baik. Pak Kaban, saya undang ke depan. Pak Kadis, saya undang ke depan. Berkaitan dengan izin. Ini soal tambang ini berarti acuannya pada undang-undang minyak. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Wakil Ketua DPR yang memimpin RDP hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil, dan semua anggota DPRD Kabupaten Maluku, serta para pemilik lahan PT Inti Daya Kencana bergerak di bidang garam industri dari Kecamatan Bewiku, serta para investor yang hadir hari ini. Saya menyampaikan ucapan hormat dan puji Tuhan kita hadir di sini untuk mendapat solusi yang terbaik untuk kejayaan Melaka. Kami dari pemerintah, tadi Bapak Wakil menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan menyangkut hal perizinan. Menyangkut perizinan, sejak tahun 2015 sudah dikeluarkan oleh izin lokasi, sudah dikeluarkan oleh Bapak Pejabat Donatus Beri. Izin lokasi. Setelah itu jatuh tempo tahun 2018. Dari 18 sampai sekian belum bisa dikeluarkan karena ada aturan baru bahwa untuk usaha industri di luar Jawa yang 200 hektar ke atas itu harus ada rekomendasi dari Kementerian Agraria. Dan itu kami sudah melakukan koordinasi dengan pertanahan yang ada di sini. Surat dari IBK kami sudah jawab, dan kami sudah memberitahu kepada mereka untuk melanjutkan proses perizinan.
Karena kami sudah sampaikan di pertahanan atau buah, sudah sampai kepada Kupang, tapi mereka meminta IDK harus datang mengurusnya. Tetapi kami sudah menyampaikan kepada mereka, entah sudah mereka ke sana atau belum, itu tidak ada informasi. Karena setelah Pak Yuda pergi, kami tidak tahu lagi pimpinan yang sekarang. Kayaknya sudah sekitar 2 tahun ya kita tidak berhubungannya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi dari kami tidak ada hambatan. Kalau izin lokasi, izin lingkungannya sudah ada. 1000 dulu Pak Donatus itu keluarkan 5.000 sekian hektar. Tapi setelah diadakan pemetaan karena termasuk lahan pertanian dan lahan pemukiman, maka yang potensial itu hanya 2.500 sekian. Tapi dari 2.500 sekian itu setelah dipetakan lagi terhadap yang dilindungi oleh negara, maka hanya dapat 2.300-an. Ya, yang IDK sudah pembebasan lahan dan sudah mengkomunikasikan dengan pemilik lahan itu 1.200 sekian. Nah, 1.200 sekian itu yang harus mendapat izin lokasi. Kami mengeluarkan izin itu karena sudah ada pembebasan lahan dari pemilik lahan bersama investor, diketahui oleh pemerintah setempat. Nah, supaya lahan itu betul-betul itu untuk industri, kita sandingkan dengan RT RW-nya. Setelah itu kita koordinasi, kita laporkan kepada pertanahan untuk melakukan survei. Apakah ini betul-betul lahannya? Rekomendasi dari pertanahan, kalau saya bisa mengeluarkan izin atas nama bupati. Nah, di masa SBS, dia mengatakan, kerja dulu, ada hasil dulu kita keluarkan. Jangan sampai PT ini menjadi PT yang akan datang, PT nanti dan PT akan pergi. Karena pengalaman kita, dia sudah mendapat izin, mungkin saja ini kan perusahaan besar. Dia mendapat anggunan dari bank lain dan menginvestasi kepada pihak lain, kepada daerah lain. Oleh sebab itu, kami minta supaya dia produksi dulu baru kami keluarkan. Karena urusan perizinan itu ada di pemerintah. Kalau persyaratannya memenuhi persyaratan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, pasti kami keluarkan. Karena itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Harus cepat mengurus perizinan supaya investor bisa masuk di daerah ini. Dengan investor masuk, maka daerah kita akan maju. Oleh sebab itu, dari IDK akan kita komunikasikan tuntutan daripada rakyat, ya Pak. Nanti saya minta waktunya Pak Dewan supaya nanti saya undang mereka untuk rapat supaya kita komunikasikan dengan pimpinan di Jakarta supaya clear. Karena kalian sudah menguasai lahan ini cukup lama, jangan sampai rakyat menjadi penonton. Saya sudah komunikasikan dengan Pak Hadi waktu itu. Pak Hadi sudah off ya. Nah, saya bilang Pak Hadi, ini kan lebih kan Pak Gub sudah datang perdana, kok nggak tahu maju-maju? Ini kan kompensasi sedikit toh untuk rakyat kami. Ini kan dibombardir terus. Nah, tapi perjalanannya jalan. Wow, I know sih kayak selalu. Tetapi terakhir pergantian pimpinan akhirnya mandek lagi ya. Nah, menyangkut perizinan. Ya, yang kedua tentang kerjasama. Jadi IDK itu bukan caplok tanah. IDK ini tidak rencana, tapi dia hanya kompensasi untuk membuat garam industri, yaitu dalam bentuk kerjasama. Jadi nanti akan dikomunikasikan duduk bersama untuk presentasi pemilik lahan berapa persen, Pemda berapa persen, untuk dana sosial berapa persen, gitu kan? Nah, nanti kita akan lakukan studi banding kepada daerah yang lain yang sudah melakukan hal seperti ini untuk kita sandingkan dan duduk bersama. Nah, di bidang kami ini kan di Komisi 1. Jadi saya minta dengan hormat supaya kita sama-sama melakukan hal ini karena yang terbaik untuk rakyat kita yang ada di sana. Ya. Sepakat. Habis itu nanti dari IDK supaya kita koordinasi dengan pimpinan di atas supaya perwakilan daripada DPRD Kabupaten Melaka mewakili rakyatnya untuk kita ketemu pimpinan Dewan, kita lihat program kerjanya sampai kapan dia mau produksi. Kalau begini-begini saja memang terjadi begini, memang ya seperti itu. Jadi kami pemerintah tidak pernah menghambat perizinan. Persyaratan lengkap hari ini sudah pulang.
Ibu Ida, Ibu Lia tahu toh saya punya. Jadi demikian dari kami Bapak Pimpinan. Jadi untuk izin lokasinya belum keluar karena belum ada rekomendasi dari Kementerian Agraria. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya. Hendrik, pimpinan untuk RDP hari ini, saya izin lanjut. Kalau menyangkut izin itu ya tergantung daripada IDK. Kalian gesit sedikit nih. Semua kami sudah komunikasikan sampai di provinsi. Provinsi lagi menanti kalian. Surat kami sepertinya sudah 2 kali ya Ibu Lia tentang penegasan ini ya. Jadi semua tergantung kepada investor. Kita pemerintah itu mendukung karena kehadiran investor itu yang pertama karena daerah kita potensi sekali. Laut kita itu sangat jernih, sangat bagus untuk garam industri karena tidak tercemar oleh industri lainnya. Dan ini yang terbaik di Indonesia. Karena harapan Bapak Jokowi itu kita mensuplai garam sekian persen untuk kebutuhan dalam negeri. Kalau ada hambatan di Kupang, segera audiens dengan Bapak Gubernur sehingga izinnya bisa cepat keluar. Kalau kami di Kabupaten Malaka standby 24 jam Ibu lihat. Karena kehadiran investor itu merubah kita semua. Pemilik lahannya, pemerintahnya, pertumbuhan ekonominya makin meningkat. Kalau kompensasi itu kan seperti hanya mengsirit pinaya. Karena IDK tidak memiliki lahan itu. Karena bentuk kerjasama. Nanti ada kompensasinya sekian persen. Nah ini yang harus kita duduk bersama untuk komunikasikan tentang besarnya. Nanti kita sandingkan dengan daerah lain. Sehingga kita membuat keputusan itu ada perbandingan. Jadi dari pemerintah, dari SBS, sekarang SNKT, kita semua mendukung investor. Karena kehadiran investor itu merubah kita semua. Daerah tanpa investor tidak maju. Jadi mari kita cari solusinya yang terbaik. Kita akan komunikasikan dengan pemilik di Jakarta. Keluhan-keluhan ini harus disampaikan. Sebab yang hadir ini kan bukan decision making, bukan pemilik keputusan. Nanti beliau mereka ini akan menyampaikan kepada pimpinan. Nah alangkah baiknya nanti kalau dikoordinasikan supaya kita langsung komunikasi langsung saja lah face to face, sehingga kebutuhan keinginan daripada pemilik lahan seperti apa, dan situ kita rata komunikasikan lagi pasti solusinya ketemu, sehingga perusahaan bisa jalan terus dan hasilnya untuk kita menikmati bersama. Seperti itu. Demikian dari kami pemerintah. Pemerintah mendukung seluruhnya investor. Terima kasih.